Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat dan hidayahnya lah kita diberi kesehatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan kita kali ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10 yang mana terdiri dari Juliana Pane, yaitu saya sendiri, dan rekan saya Dina Wulandari dan juga Dika Prayuda. Terkait pertemuan kita pada kali ini, adapun materi yang akan kami bawakan yaitu mengenai audit laporan keuangan. Materi mengenai audit laporan keuangan nantinya akan dibahas dan dikupas oleh saya dan teman-teman saya. Terkait pembahasan yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Dina Wulandari. Langsung saja kepada rekan saya Dina Wulandari, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang audit laporan keuangan, di mana audit laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari berbagai asuransi servis. Audit jenis ini berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas, dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut dapat memberikan pendapat. Lalu, apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah diterapkan, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Kemudian, ada hubungan antara akuntansi dan auditing. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam metode, tujuan, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Pada proses akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan dibandingkan dengan proses audit laporan keuangan, di mana auditor bertanggung jawab untuk mematuhi standar auditing yang berlaku umum atau GAAS dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, serta dalam menerbitkan laporan yang memuat kesimpulan bahwa auditor yang dinyatakan dalam bentuk pendapat atau opini atas laporan keuangan. Tujuan umum audit laporan keuangan bukan untuk menciptakan informasi baru, melainkan untuk menambah keandalan laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen. Selanjutnya, pembuktian dan pertimbangan profesional dalam audit laporan keuangan, di mana audit dilakukan berdasarkan asumsi bahwa data laporan keuangan dapat diteliti untuk pembuktian. Data dikatakan dapat diteliti untuk pembuktian verifiable apabila ada dua atau lebih orang yang memiliki kualifikasi dapat memberikan kesimpulan bahwasannya yang serupa dari data yang diperiksa kemampuan dapat diteliti untuk pembuktian verifiability, terutama berkaitan dengan ketersediaannya atestasi bukti pada validitas informasi yang sedang dipertimbangkan. Pada umumnya, estimasi melekat pada hal-hal yang tidak pasti serta bergantung pada kondisi-kondisi ekonomi. Akan tetapi, faktor-faktor ekonomi berubah demikian cepat, karena pada dasarnya estimasi yang melekat tidak selalu tepat. Maka, keterlibatan auditor hanya meyakinkan adanya kewajaran dan bukan suatu kepastian, berkaitan dengan konsep penyajian secara wajar. Asumsi tentang pembuktian merupakan dasar yang baik. Berikutnya yaitu mengenai kebutuhan akan audit laporan keuangan. Pertentangan kepentingan atau conflict of interest. Banyak pengguna laporan keuangan yang memberikan perhatian tentang adanya pertentangan kepentingan aktual ataupun potensial antara mereka sendiri. Kekhawatiran ini berkembang menjadi ketakutan bahwa laporan keuangan dengan data yang menyertai telah disusun sedemikian rupa oleh manajemen sehingga menjadi bias untuk kepentingan manajemen. Pertentangan kepentingan juga dapat terjadi di antara berbagai kelompok pengguna laporan keuangan seperti para kreditor dan para pemegang saham. Terkait konsekuensi, laporan keuangan yang diterbitkan menyajikan informasi yang penting dan dalam beberapa kasus merupakan satu-satunya sumber informasi yang digunakan untuk membuat keputusan investasi yang signifikan. Oleh karena itu, para pengguna menginginkan laporan keuangan tersebut memuat sebanyak mungkin data yang relevan. Investor akan melakukan investasi saham atau tidak melakukan investasi tergantung pada return yang diharapkan, dibandingkan dengan return minimum.
Dalam hal ini, return minimum adalah risk-free rate plus market premium. Investor berpedoman bahwa investasi saham mengandung risiko terjadinya gejolak harga saham. Berikutnya yaitu mengenai kompleksitas. Masalah akuntansi dan proses penyusunan laporan keuangan telah menjadi sedemikian kompleks. Standar akuntansi dan laporan untuk sewa guna usaha, pensiun pajak penghasilan, dan laba per lembar saham merupakan contoh-contoh dari fakta kompleksitas yang ada saat ini. Dengan meningkatnya tingkat kompleksitas, maka risiko salah interpretasi dan risiko timbulnya kesalahan yang tidak disengaja juga ikut meningkat. Karena para pengguna merasa semakin sulit atau bahkan mustahil untuk mengevaluasi sendiri mutu laporan keuangan, maka mereka mengandalkan auditor independen untuk menilai mutu informan yang dimuat dalam laporan keuangan. Berikutnya manfaat ekonomi suatu audit. Manfaat ekonomi yang diharapkan berasal dari audit itu sendiri untuk membenarkan biaya yang demikian besar. Beberapa manfaat ekonomi dari audit laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, akses ke pasar modal. Yang kedua, biaya modal yang lebih rendah. Yang ketiga, penangguhan inefisiensi dan kecurangan. Dan yang terakhir, peningkatan pengendalian dan operasional. Berikutnya keterbatasan audit laporan keuangan. Suatu audit laporan keuangan yang dilakukan sesuai KAS memiliki sejumlah keterbatasan yang melekat. Salah satunya adalah bahwa auditor bekerja dalam suatu batasan ekonomi yang wajar. Ada beberapa batasan ekonomi penting, yaitu yang pertama, biaya yang memadai. Yang kedua, jumlah waktu yang memadai. Yang ketiga, prinsip akuntansi alternatif. Dan yang keempat, estimasi akuntansi. Berikutnya hubungan auditor independen. Dalam audit laporan keuangan, auditor menjalin hubungan profesional dengan 4 kelompok penting, yaitu yang pertama, manajemen, yang kedua, dewan direksi dan komite audit, yang ketiga, auditor internal, dan yang keempat, pemegang saham. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua.